Ya itu kan punya mak lo. Ngapa ngomong ke sini? Itu kan mak lo itu yang punya itu. Jawab gitu aja. Karena kalau netizen julid itu harus dilawan. Jangan dibiarin. Kalau dibiarin seolah-olah kita lemah. Lawan balik, sikat balik. Gue juga begitu kok. Karena gue punya prinsip. Perjuangan Oma Grace, penjual boneka di TikTok, mendadak menjadi sorotan setelah kisahnya dibela Deddy Corbuzier. Lansia yang berjualan melalui akun Kio Workshop itu kerap menerima komentar kasar saat siaran langsung. Bersama putrinya, Oma Grace tetap berusaha mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan ekonomi, meski harus menghadapi hujatan tanpa henti dari akun-akun anonim di media sosial setiap hari. Berbagai video memperlihatkan Oma Grace menangis setelah membaca ejekan yang menyerang usia dan kondisi dirinya. Meski terluka, ia memilih tetap tenang, mendoakan para pelaku dan melanjutkan perjuangannya berjualan. Sikap itu memancing simpati Deddy Corbuzier yang mengecam keras perundungan tersebut, sekaligus mengajak jutaan pengikutnya memborong dagangan Oma Grace. Hingga dukungan publik terus mengalir deras. Untuk kakak-kakak yang mau ngejek Oma, mau mengatakan apapun, silakan ya. Oma nggak akan marah, nggak akan bilang apa-apa. Cuma satu aja, Oma akan doakan kamu, kiranya pikiran kakak selalu diterangi, diberi kesehatan dan semua yang terbaik. Itu aja yang Oma doakan. Ya kak, kalau kakak belum puas, mau mengatakan apa, mau kata-katain Oma, mau bilang apapun yang kakak mau, silakan. Oma nggak akan marah, dengan senang hati kok kak. Oma akan terima apapun yang kakak katakan. Oma nggak mau marah, nggak mau benci. Oma akan doakan yang terbaik untukmu. Ya kak ya. Babi, emang babi beneran. Lu lihat ya, ini ada 3 hal. Yang pertama, yuk kita larisin deh dagang ibu-ibu ini, ada di TikTok Shop atau di mana, kita larisin deh bareng-bareng. Yang kedua, kita belajar satu hal. Ternyata untuk ngata-ngatain seseorang, untuk benci seseorang, untuk jadi gila seperti itu, nggak perlu lagi ada alasan bro. Nggak perlu ada alasan, nggak perlu ada perbedaan pendapat, nggak perlu ada benci, nggak perlu pakai buzzer, nggak perlu. Pokoknya orang katain aja udah random sekarang. Itu yang ada di sebagian otak orang Indonesia yang IQ-nya di bawah monyet kayak begitu. Dan banyak masalahnya, banyak ibu-ibu nggak punya salah, nggak punya dosa, nggak punya apa, lagi jualan disikat. Yang ketiga, lu bayangin nggak kalau ibu-ibu kayak begitu dihabisin sama orang, dikata-katain gimana gue yang ganteng, anjing. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itu tadi guys, cuplikan dari Oma yang penjual boneka itu guys. Dia banyak dihina dan dikucilkan ya guys. Aku nggak tahu ya kenapa mereka itu menghina Oma dan mengucilkan Oma. Padahal Oma ngomongnya sopan. Tapi entah kenapa mereka ngebully Oma. Padahal Oma mencari makan, mencari uang untuk kehidupannya. Jadi kalian jangan suka menghina orang guys, apalagi dia lagi nyari nafkah. Nanti kalian kena karma guys, kena karma dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ngerti kan? Oma dikatain tapi balas I love you. Nih buat lo yang ngatain si Oma, nggak malu ya malah didoain sama si Oma? Atau lo di rumah juga udah biasa ya ngomong kayak gitu sama orang tua lo, sama ibu lo? Nih dengerin ya, orang yang bahagia itu gak punya waktu buat ngata-ngatain orang lain, apalagi di komen. Gak ada waktu, karena dia bahagia. Berarti lo tuh gak bahagia. Aduh kasihan deh lo. Orang yang cinta sama Tuhan dan disayang sama Tuhan gak akan keluar kata-kata seperti itu dari mulutnya ataupun di komen. Jadi kamu tim yang mana? Tim yang suka maki-maki atau ngedoain? Sedih ya melihat video ini. Oma-oma yang dihujat, oma-oma yang jualan. Marilah kita teman-teman online, kita tuh saling mendukung, saling mendoakan, jangan saling menghujat. Aku salut sih sama oma ini ya. Oma ini punya hati,
seluas samudra, punya hati yang baik, punya hati yang mengasihi, betul-betul mengasihi. Dihujat pun dia nggak marah. Kita belajar ya dari Oma, punya kasih yang luar biasa. Itu kasihnya Oma itu, tabahnya Oma itu, kesabaran Oma itu luar biasa. Oma, Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik buat Oma. Tuhan memberkati Oma. Ini antara si omanya terlalu baik atau memang omanya pasrahan. Harusnya si oma itu ngebalas gini. Kalau misalnya ada yang bilang, "Oma kapan innalillahi?" Oma jawabnya, "Ya elu yang kapan, jangan tanya gua nggak tahu, itu urusan Tuhan. Elu duluan deh innalillahi," gitu. Harusnya oma jawab gitu. Kalau di komen bilang, "Oma MMK," gitu, ya itu kan punya mak lo. Ngapa ngomong ke sini? Itu kan mak lo itu yang punya itu. Jawab gitu aja. Karena kalau netizen julid itu harus dilawan. Jangan dibiarin. Kalau dibiarin seolah-olah kita lemah. Lawan balik, sikat balik. Gue juga begitu kok. Karena gue punya prinsip gini loh. Kalau misal lo memberi sesuatu hal ke gue tapi gue nggak menerima, itu artinya itu milik lu. Gue balikin ke lu. Sama kayak ini yang dibilang ini lele kapan? Ya balikin ke lu kapan gitu. Sesimpel itu aja kalau menghadapi yang namanya netizen julid. Orang manajer di kantor gua aja gobrak abrik mejanya gara-gara perkara ngomong gak sopan ke gua. Gimana masalah netizen yang seuprit gitu, seremah-remahan makanan bayi, sikat. Nih gua kasih tau ya, netizen julid itu miskin dan melarat. Makanya hidupnya suka kayak gitu. Percaya omongan gua. Jujur aku salut banget sama Oma yang tetap sabar, tetap tabah dengan segala komentar negatif yang Oma dapat di TikTok Oma. Di usia Oma yang sekarang, Oma masih mau jualan, mau belajar buat live, buat bikin konten. Itu udah keren banget Oma. Jujur miris banget ngeliat orang-orang yang suka komen atau bahkan kirim pesan seperti itu untuk orang yang bahkan gak merugikan diri dia. Buat orang-orang yang suka komen kotor kayak gini, kalian harus stop deh. Kalian itu gak mencuri perhatian kita sama sekali. Kalau kalian butuh perhatian, kalian kurang kasih sayang dari orang-orang sekitar kalian. Bukan kayak gini caranya. Bukan dengan ngatain orang, bukan dengan ngomong kasar di sosial media. Kalian gak bikin orang respect sama kalian. Yang ada, orang malah lihat kapasitas otak kalian tuh sebesar apa sih? Cara pikir kalian tuh bagaimana sih? Biasanya, orang-orang yang kayak gini tuh nyalinya cuma di sosmed doang. Pas diajak ketemuan di dunia nyata juga gak ada.